Hampir 1 dari 5 orang dewasa di Indonesia pernah mengalami masalah mental. Dalam kerentanan, kita harus hati-hati memilih siapa yang dipercaya. Pagi itu, Yafi merasa tak punya siapapun. Perasaan yang menumpuk terlalu lama akhirnya membuatnya mengirim pesan pada Candy, sahabatnya, meminta bertemu siang hari ini di Cafe Voodoo. Candy menatapnya dengan khawatir, mendengarkan setiap keluh yang akhirnya tumpah. Dari sanalah Candy menawarkan satu jalan, mengajak Yafi bertemu psikolog di tempat ia bekerja. Banyak masalah aja tadi. Iya, aku itu sudah beberapa kali periksa ke dokter itu nggak ada penyakit fisik, dinyatakan secara fisik itu nggak ada, tapi aku tuh rasanya itu gelisah, Candy. Kayak ada penyakit yang ada di dalam, tapi ternyata fisikku itu sehat. Sepertinya kamu itu nggak sakit fisik deh ya, Pi. Lebih ke sakit mental gitu. Tenang ya, Pi, aku bisa bantu kamu kok. Tapi aku takut kalau gagal lagi. Aku sudah beberapa kali periksa itu nggak ada hasilnya, Candy. Ini psikolog Muslim, dia atasanku. Gelarnya aja tinggi. Dia itu lulusan Universitas Maslow yang di Amerika itu loh. Dia udah nangani banyak banget klien, dan bahkan kliennya itu puas dan sembuh gitu loh dari masalahnya. Apa aku coba dulu ya, barangkali aku bisa sembuh kalau aku kesini. Bener ya, Pi, kamu di tangan yang tepat kok. Pasti psikolog Muslim bakal bantu masalahmu. Besok kita datang ke psikolog bodong ya. Iyalah, aku coba dulu ya, Candy. Inilah Biro Bodong Muflin, tempat yang tampak meyakinkan dari luar, tapi di dalamnya penuh manipulasi. Kompetensi diabaikan, integritas dihianati, semua demi ambisi dan keuntungan semata. Hai ya, Pi, sini. Candy! Gimana? Udah siap? Gak tahu aku harus gimana. Silakan duduk yang nyaman ya, Pi. Makasih, Candy. Ini sama Mbak Yati ya? Iya. Ya udah silakan cerita. Aku bingung, Bu, harus cerita apa. Semuanya itu kayak rasanya itu berat gitu, Bu. Aku tuh gelisah. Masa setiap aku harus tidur itu kepikirannya itu kemana-mana gitu loh, Bu. Aku gelisah, badanku itu gemetar. Dan semuanya tuh kayak bikin aku lelah gitu loh, Bu. Sebenarnya ini agak berat ya Mbak ya, karena saya mengalami gejala-gejala yang mungkin tidak banyak dialami oleh orang-orang Indonesia. Untuk orang-orang yang di luar negeri itu mungkin umum, tapi tidak terkenal di Indonesia. Saya yang kuliah di luar negeri mungkin bisa menangani Mbak, tapi ya coba Mbak jelaskan lagi apalagi gejala-gejalanya supaya saya bisa mengetahui. Karena ini tidak dijelaskan di negeri ini kasusnya di luar negeri Mbak biasanya. Ya itu tadi, Bu, setiap saya mau tidur itu saya tuh kepikirannya itu kemana-mana. Badan saya tuh gemetaran terus, saya tuh lelah, pikiran saya tuh lelah, padahal lagi nggak ngapa-ngapain. Saya tuh cuma mau tidur gitu loh, Bu, tapi rasanya itu lelah semuanya, Bu. Capek aku itu. Oke, ini tidak bisa tidur, lelah, ini bahaya sekali Mbak, karena di luar negeri itu disebut sindrom degeneratif neurofibrasi tahap 3. Apa itu, Bu? Kok saya nggak pernah dengar? Waduh, ini biaya layanannya ya 2 kali pertemuan 1 juta. Kok bisa? Hanya diagnosa, Bu. Kok bisa 500.000? Karena memang saya lulusan luar negeri ya Mbak. Ini demi kesehatan sampean. Jadi bukan masalah harga, ini masalah kualitas. Jangan sampai nanti sampean pulang dari sini, sampean malah tambah parah. Karena ini terkait dengan sindrom. Hati-hati sampean. Ini hanya diagnosa, Bu, tapi kok semahal itu? Ya pokoknya ini 2 kali pertemuan, sampean totalnya 1 juta. Sampean bisa datang lagi ke sini ya untuk melunasi. Jadi satu pertemuan itu 500.000. Oke? Seperti itu. Ingat Mbak, ini tentang kualitas. Jadi sampean harus benar-benar memperhatikan kesehatan sampean. Ini sindrom bukan main-main.
Seperti Tapi itu. dengan saya membayar segitu, yakin Anda kalau saya sembuh? Anda meragukan saya, Mbak. Saya lulusan luar negeri, Mbak. Anda bisa baca ini. Ini lulusan luar negeri ini. Nggak ada gini. Ini kalau psikolog Indonesia itu nggak bisa, Mbak. Psikolog sini tuh nggak bisa. Ini punya saya ini harus diagnosis internasional. Seperti itu ya. Sampean pokoknya manut sama saya. Pokok lusa setelah dari sini sampean jadi adik perubahan. Oke, jadi biaya kita satu kali pertemuan 500.000. Lusa sampai lunasi 1 juta. Diagnosis itu sepenuhnya fiktif. Apa yang dilakukan Muflin jelas melanggar kode etik pasal 7, 8, dan 9 tentang kompetensi karena setiap psikolog wajib memberikan layanan yang berdasar pada ilmu yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini ya, sudah ada cat saya di belakang saya di sini. Sampean harus bisa datang ke sini, kalau enggak sampean datang lama. Oke? Ya sudah Bu, saya besok kesini lagi. Terima kasih ya Ibu. Silakan keluar. Yang Muflin lakukan itu memanfaatkan keadaan Yafi yang sedang jatuh sambil menetapkan biaya yang tidak wajar. Itu jelas melanggar pasal 33 dan 34 tentang biaya layanan. Keberanian korban untuk bertanya membuka jalan bagi seorang profesional yang etis untuk bertindak. Yafi yang tengah duduk di sebelah halte bertemu dengan Lulu, seorang psikolog profesional. Kamu kenapa kok kayaknya kelihatan cemas? Iya nih aku lagi ada masalah Bu. Oh, emang ada masalah apa? Kan sebelumnya saya tuh datang ke psikolog dari info teman saya. Sebelumnya itu saya tuh kayak merasa gelisah terus gitu Bu. Tapi ternyata setelah saya datang ke situ, kayak diagnosanya itu saya belum pernah kenal penyakitnya. Terus biayanya itu mahal gitu. Saya terkejut. Apakah ya emang seperti itu gitu Bu. Jadi saya bingung sekarang. Sebelumnya boleh aku lihat itunya posternya? Coba aku lihat dulu ya. Nah, ini Kak, saya coba lihat barusan. Ini di HIMSI, nggak ada namanya psikolog ini. Mungkin ini bisa jadi bodong deh Kak. Tapi saya sudah didiagnosis seperti ini Bu, ada tanda tangannya juga. Selain itu juga biayanya itu sudah tertulis gitu Ibu di sini. Oh, gimana kalau kamu ikut sesi yang kedua? Nanti saya coba bantu buat laporin ini ke HIMSI, nanti biar bisa ditindaklanjutin dan Mbak nggak perlu bayar semahal itu. Soalnya ini kayaknya penyakitnya juga terlalu dilebih-lebihkan deh. Cuma begini doang masa bayarnya mahal banget. Ya, saya juga nggak tahu Bu, saya juga ikut saja gitu. Soalnya kan saya butuh psikolog juga. Jadi ini saya harus ngikuti sesi kedua dulu Bu. Iya. Nanti kamu hubungi saya lagi ya. Baik Ibu. Boleh Bisa? saya tahu nomor kamu? Bisa Oh, ya. iya. Majelis Psikologi adalah lembaga yang berwenang menjamin penegakan etik, melindungi masyarakat, dan menjaga marwah profesi psikologi. Permisi Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Ini tadi saya habis ketemu orang di jalan. Katanya dia habis kena tipu ini orang yang biro bodong, buat biro bodong itu. Coba deh kamu lihat ini pamfletnya. Ini kok tidak kompeten. Gelarnya juga fiktif. Nomor SIK-nya juga palsu. Diagnosisnya juga dilebih-lebihkan. Tarifnya juga asal-asalan. Ini penyebaran iklan untuk penipuan dan juga tidak bertanggung jawab. Ini melanggar bab 3, bab 6, dan bab 7, pasal 7, 8, 9, dan 28-34. Tapi ini Bu, bisa aja si korban tadi dapat ancaman dari pihak bironya ini. Kita harus menggunakan majelis psikologi untuk menghentikan praktik ini. Lulu, tugas Anda memastikan korban aman. Saya akan masuk dan menangkap pelaku pelanggar etik. Yafi kini berdiri menghadapi kebohongan dan praktik yang menyakitinya bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai seorang yang berani menuntut kebenaran. Ini sesuai janji kita kemarin, saya melakukan pelunasan pembayaran sejumlah 1 juta ya. Mohon maaf, Mbak Yati, tapi setelah kita kaji lebih lanjut, ternyata single Anda tidak bisa selesai hanya dengan 2 kali penanganan. Itu 10 kali lagi penanganan dan total biayanya 10 juta. Silakan Anda membayarkan total
biayanya 10 juta tersebut baik secara cash maupun transfer ke pihak kami, karena memang tidak bisa selesai hanya dengan 2 kali ini saja. Tidak mau, saya tidak mau membayar. Saya sudah melakukan pelunasan sebesar 1 juta itu. Tapi kamu harus membayar. Kamu kira 1 juta ini cukup? Saya lihat di luar itu mahal ya. Untuk tahu kok kamu punya keadaan sendiri seperti ini. Saya tidak mau membayar. Saya sudah melakukan pelunasan itu. Kamu kira dengan uang kamu yang sedikit ini kamu bisa selesai? Ini tuh gak cukup ya. Buat biaya kemarin saja itu ibu saya terkuras banyak. Kami dari Majelis Psikologi punya semua bukti. Kalian bohong. Serahkan diri Anda. Jangan Tidak dekat. kasihan masuk. Jangan dekat atau ini akan saya bunuh. Tidur kembang. Kakak, aku takut. Bisa jadi seperti ini. Aku takut, kakak. Berhenti. Diam. Lepas. Sidang etik menjadi titik berikutnya, sebuah proses yang menyingkap fakta, menempatkan kebenaran pada tempatnya, dan memastikan bahwa apa yang salah tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Ini sebagai pengingat bagi seluruh profesi. Sidang etik nomor 01-MP-X-II-2025 dibuka. Pelapor, silakan sampaikan tuduhan dan bukti. Majelis, terdakwa didakwa melanggar Kode Etik Psikologi Indonesia dalam 3 aspek. Yang pertama, di bab 3 tentang kompetensi dalam pasal 7-9. Yang kedua, pada bab 6 tentang iklan dan pernyataan publik pasal 28-32. Dan yang terakhir pada bab 7 tentang biaya layanan psikologi pasal 33-34. Kami mohon untuk korban menyatakan keluhan emosionalnya. Yang mulia majelis, dia membuat saya lebih buruk, bukan tambah lebih baik. Dia memanfaatkan kepanikan saya seolah-olah saya itu sakit parah. Saksi, silakan memberikan kesaksian. Majelis, saya Kendi, mantan asisten terdakwa. Saya bersaksi bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin praktek dan saya dipaksa untuk mencetak nama palsu atas perintahnya. Majelis, karena bohong, dia itu cuma dendam sama saya. Dia tuh mencemarkan nama baik saya saja karena dia tidak terganti nama saya dengan pantas. Cukup, terdakwa. Majelis telah mendengarkan bukti. Pembelaan Anda tidak didasarkan pada fakta legal dan terverifikasi. Silakan duduk kembali. Anda telah melanggar pasal 7-9 karena tidak memiliki kompetensi dan izin praktik. Pasal 28-32 atas iklan dan pernyataan publik serta penggunaan gelar palsu. Dan pasal 33-34 atas pemberian tarif yang tidak sesuai sehingga melakukan eksploitasi biaya terhadap payung rentan. Perbuatan saudari Muslim juga telah menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi pada korban, berupa memburuknya kondisi psikologis, hilangnya rasa aman, dan kepercayaan terhadap pelayanan profesional, penundaan penanganan yang tepat, serta kerugian materi. Perilaku tersebut juga berdampak sistematik terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi psikologi. Berdasarkan wewenang Majelis Psikologi, hukuman atas pelanggaran berat ini adalah putusan sanksi etik profesi menjatuhkan sanksi kepada teradu berupa 1. Sanksi etik berat karena terbukti melakukan pelanggaran terlapis terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia. 2. Pencabutan hak praktik psikologi secara permanen. 3. Larangan menggunakan sebutan dan atau gelar psikolog dalam bentuk apapun. 4. Pemberhentian tetap dari keanggotaan organisasi profesi HIMSI. 5. Perintah penghentian seluruh aktivitas layanan psikologi kepada publik. Sanksi administrasi menjatuhkan sanksi administrasi berupa 1. Penutupan permanen biro atau layanan psikologi yang dijalankan secara tidak sah. 2. Larangan mendirikan atau mengelola layanan psikologi atau layanan sejenis di masa mendatang. 3. Denda administrasi atau jika diatur dalam regulasi daerah atau kementerian terkait. Dan terkait dengan penipuan dan kerugian terhadap korban baik secara material dan mental.
akan kami serahkan ke pihak yang berwenang. Pelanggaran etika berdampak serius, menghilangkan hak untuk menggunakan sebutan profesional. Berdasarkan wewenang Majelis Psikologi, hukuman atas pelanggaran berat ini adalah pencabutan sebutan psikolog dan larangan berpraktik permanen. Sidang etik ditutup. Jangan percaya dengan gelar yang tidak terverifikasi. Perhatikan, biaya yang terlalu mahal itu tanda bahaya utama. Hati-hati dengan psikolog bodong. Tanda pertama psikolog bodong adalah klaim yang terlalu bombastis dan janji penyembuhan instan. Tanda keduanya, diagnosa yang begitu mengerikan dan tidak berdasarkan dengan ilmu pengetahuan psikologi. Setiap psikolog harus memiliki surat izin dalam membuka praktek. Nah, jangan lupa untuk selalu mengeceknya di web resmi HIMSI ya. Laporan pelanggaran etika dapat diajukan kepada Majelis Psikologi. Kami menjamin penegakan kode etik psikologi Indonesia. Anda berhak mendapatkan bantuan terbaik. Jaminan terbaik Anda adalah kebenaran. Pilihlah profesional yang beretika. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang.